wa ajaibi sun'ihi wa makhluqatih. Bagaimana cara membuat sadar orang yang lupa? Ajak mereka berpikir tentang keajaiban makhluk Allah, tentang keajaiban makhluk Allah. Subhanallah, subhanallah. Kita ini saudara, jangan hanya melihat bi'ainil basar, bi'ainil absar, tapi bi'ainil basair. Kalau ainul absar yang kita lihat hanya sekedar untuk takjub aja, tapi kalau ainul basair, kalau kita melihat akan menjadi i'tibar, menjadi ilmu, menjadi pemikiran. Kasih contoh, saudara, kalau Anda mendekatkan tangan Anda ini dengan lampu, terasa hangat ya, terasa hangat. Dan kalau lama akan membuat kering ini tangan ini. Padahal jaraknya cuma beberapa senti, mungkin 10 senti. Kif matahari yang jaraknya beberapa juta mil, Anda merasakan hangatnya. Antum bisa bayangkan berapa watt itu matahari itu, jutaan mil itu. Ini lampu terang sekali, tapi ketika muncul matahari, lampu ini akan tertutup sinarnya dengan sinarnya matahari yang satu. Ribuan watt pun tidak terasa tidak kelihatan terang karena ketutup dengan terangnya matahari yang satu. Antum punya kulit, kenapa kok tidak seperti kulit sapi yang lagi di apa namanya, yang dipanggang dengan teriknya matahari menjadi beduk, menjadi terbang misalnya? Kenapa kok tidak kering? Bagaimana Allah mengeluarkan secara otomatis air keringat untuk membuat kulit Anda tidak kering dengan sengatan matahari. Subhan Rabbak. Tahukah Anda jarak bumi dengan matahari? Kalau lebih didekatkan sedikit aja, nggak ada kehidupan di bumi ini karena akan terbakar dengan sinarnya matahari. Kalau dijauhkan sedikit aja matahari dari bumi, maka akan jadi es ini semuanya yang di atas bumi. Dikasih jarak yang persis sesuai dengan kebutuhan antum. Subhanallah azza wa jalla. Bumi ini punya gravitasi yang cocok untuk manusia ini dan cocok untuk bangunan yang ada ini semuanya. Kalau seandainya gravitasi ditambahi sedikit, akan ambles semuanya ini. Kalau dikurangi akan terbang semuanya. Kif Allah membuat itu semuanya bisa untuk kehidupan kita, untuk antum. Gerakan jantung antum hatta tidur digerakkan oleh Allah, sehingga antum menikmati itu semuanya. Kalau dicepatkan sedikit, antum nggak bisa merasakan nikmat hidup, atau dilambatkan sedikit, antum juga akan sakit. Ingatkan orang-orang yang lupa ini. Bagaimana keajaiban daripada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Faham? Saudara, Anda mengenal kitabnya Al-Lahu Haddad, itu bukan hanya sekedar untuk mengagumi tulisan, tapi seharusnya Anda mengagumi penulisnya. Kalau Anda melihat lukisan, itu bukan hanya sekedar Anda mengagumi hanya lukisannya, tapi Anda lebih mengagumi pelukisnya. Bangunan juga begitu, arsiteknya. Anda lihat alam semestanya ini, cukup Anda takjub dengan alamnya, takjub kepada pencipta alam, saudara. Baru itu orang cerdas. Baru itu orang yang cerdas. Kenali Allah dengan lewat
makhluk-makhluk Allah. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku akan nampakkan tanda-tanda kebesaran Allah di alam nih semesta dan juga pada diri kamu. Tidakkah kamu itu memandang itu semuanya, berpikir? Allah, bodoh kita ini sebenarnya. Bodoh kita ini, seharusnya kenal sama Allah setiap saatnya ya. Tapi kita lupakan Allah Subhanahu wa taala. Baik Anda memandang makhluk Allah di bumi, wasamawati, atau di langitnya. Kalau di bumi, Anda ketika melihat yang di hadapan Anda, ya manusia, ini tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau Anda lihat mani itu Pak, sama bentuknya, tapi bentuk orang tidak ada yang sama. Kumpulkan orang 1 juta, nggak ada yang sama. Lah bentuk alisnya, wala bibirnya, wala nggak ada, wala apa, sidik jarinya. Subhanallah. Suaranya nggak ada yang sama. Suaranya nggak ada yang sama. Subhanallah. Antum bisa bayangkan kalau antum melihat unta, walal ibli kaifa khuliqat, wa ila samai kaifa rufi'at, wa ila jibali kaifa nusibat, wa ila al-ardi kaifa sutihat. Kalau diajak Anda mikir, lihat langit, hal tara min futur, kata Allah. Ada lubang di langit ini, ada lubang, nggak ada tiang. Kaifa rufi'at, gimana langit ini? Kok kita merasa aman padahal nggak ada tiangnya sama sekali? Antum bisa bayangkan cor ini kalau nggak ada tiang. Subhanallah. Tuh lihat tuh, bintang-bintang nggak ada satu helai daripada kabel pun yang menggantung, tapi kita merasa aman. Itu kalau di langit. Kalau di bumi, belum lagi isi bumi, batunya, besinya, emasnya, berliannya, gasnya, airnya. Ambil air, ambil bensin atau gas, campur, bisa bersatu? Nggak bersatu. Tapi bagaimana bisa bersatu semuanya ada di bumi? Anda berangkat ke atas gunung, sejuk apa nggak sejuk? Sejuk. Tapi bagaimana gunung itu juga menyimpan api? Buktinya kalau keluar lahar membakar itu semuanya. Subhanallah azza wa jalla. Karena itu ingatkan itu semuanya. Ya ini termasuk kita yang ghafil ini, yang lupa ini. Kita ini lupa saudara. La ilaha illallah. Wadzakir ayyamahu wa uqubatih. Ingatlah kepada Allah SWT bagaimana ayyamahu, bagaimana Allah membantu orang-orang pilihannya, dan bagaimana Allah menyiksa musuh-musuhnya. Bagaimana Nabi Musa dibantu oleh Allah, bagaimana Fir'aun diadab oleh Allah, bagaimana Nabi Ibrahim dibantu oleh Allah, dan bagaimana Namrud, bagaimana Qarun. Ingatkan itu supaya niru dengan orang yang taat akan dibantu. Jangan sampai dia menjadi peniru daripada orang-orang yang durhaka kepada Allah, maka akan diadab oleh Allah. Wa khuliqal insanu dhaifah. Manusia ini lemah. Mudah-mudahan selamat semuanya. Sedikit kanker ada di otak, Anda nggak bisa berdaya. Ginjal Anda bermasalah, Anda akan membiayai beratus-ratus juta. Lemah antum sama anak ini, lemah. Nggak mampu kalau dihadap pada Allah. Karena itu jangan main-main. Allah maha memberi kebaikan, tapi Allah juga maha muntaqim, menyiksa manusia. La ilaha illallah. Wal akhad ma'adhalika fil af'ali takallufa. Setelah berpikir begitu, ya harus diajak orang itu memaksakan diri untuk taat. Kalau sholat tak
paksa. Waktu qiyamul lail paksa bangun. Waktu ini paksa. Kalau ada punya pegawai, paksa, harus dong. Ini pegawai Anda harus perintahkan sholat. Walaupun dia berat hati, harus. Kalau enggak, Anda pecat deh. Anda cari pegawai yang lainnya. Harus. Dan ini sesuai apa yang katakan Nabi, ajiba rabbuka min qaumin yugaduna la jannah bisalasil. Allah tuh heran ya. Allah itu heran melihat ada beberapa orang masuk surga dipaksa dengan dibelenggu. Padahal dengan dia rajin ibadah, dengan istiqamah masuk surga. Ini harus marahi dulu. Nah, semenjak itu menjadi kewajiban Anda harus Anda perintahkan dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu waliyut taufiq wa minhu bada kullu syai'in wa ilaihi ya'ud. Wallahu a'lam.